akan coba kami bahas. Yang pertama kali akan kami bahas mengenai strategi atau strategic management, yang kedua mengenai kepemimpinan, dan yang ketiga tim kepemimpinan di dalam sebuah organisasi, di mana di dalam organisasi tersebut terhadap struktur dan juga terdapat juga tantangan-tantangan yang dihadapi. Baik, kami akan mulai dulu penjelasan mengenai strategi. Baik, pembahasan yang pertama adalah mengenai strategi. Kalau strategi ini dipandang sebagai sebuah perpindahan dari kondisi kita saat ini menuju kondisi yang ideal yang kita inginkan di waktu yang akan datang, maka strategi itu bisa kita analogikan dengan sebuah perjalanan, di mana dalam perjalanan tersebut kita memiliki 5 tahapan. Tahapan yang pertama, kita menentukan di mana kita saat ini berada, assessing where we are. Kemudian tahapan yang kedua adalah kita menentukan kita itu nanti di waktu yang akan datang ingin kemana. Ini adalah understand who we are and where we want to go. Kemudian yang ketiga itu adalah mengenai untuk ke sana itu kita mesti melewati rute jalur seperti apa. Maka kita sebut dengan bahasa yang kedua, kita mempelajari bagaimana caranya kita menuju ke kondisi ideal tersebut. Setelah kita pelajari ternyata dapat berbagai macam alternatif, kemudian kita memilih satu rute perjalanan atau journey yang paling pas, paling sesuai, paling efisien, dan paling efektif bagi kita. Kemudian kita mengecek dari waktu ke waktu apakah kita sudah makin mendekati kepada tujuan ideal yang kita inginkan ataukah belum. Ya, sehingga nanti ini terus berputar lagi. Kalau seandainya tujuannya sudah tercapai, kita menentukan lagi tujuan-tujuan selanjutnya yang kita ingin capai di waktu yang akan datang. Kurang lebih seperti ini, seperti yang telah kita pahami, strategi manajemen sebagai sebuah proses pembelajaran. Karena itu, dalam mengelola strategi, Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan referensi yang telah kita pelajari, itu ada 3 aktivitas penting. Yang pertama adalah strategic thinking. Artinya strategic thinking ini adalah kemampuan kita untuk berpikir mengenai masa depan. Apa yang kita inginkan terjadi pada masa depan. Masa sekarang memang penuh kondisi yang tidak menyenangkan, tapi jauh lebih penting adalah memikirkan ke depan itu seperti apa. Ya, sekarang bisa saja buruk, bisa saja jelek, tetapi kita ingin di masa depan kita ingin sebuah kondisi yang baik. Kebiasaan, kemampuan, pola berpikir ini kita sebut dengan berpikir strategik. Berpikir mengenai masa depan. Kemudian setelah kita berpikir mengenai masa depan, maka kita pun melakukan tindakan. Banyak sekali yang bisa kita lakukan, tapi dari sekian banyak yang kita lakukan itu kita akan fokus pada tindakan-tindakan yang membawa kita ke masa depan. Ya, tindakan-tindakan yang membawa kita ke masa depan itu yang akan kita beri porsi yang lebih banyak, sedangkan tindakan kita yang menggagalkan, mengacaukan atau menghambat kita mencapai masa depan, maka itu yang kita singkirkan. Berperilaku seperti ini kita sebut dengan bertindak strategik atau strategic acting. Dalam melakukan hal mencapai tujuan kita di masa depan, tentu akan jauh lebih mudah, jauh lebih ringan kalau tidak kita kerjakan sendirinya, tetapi kita kerjakan dengan bekerja sama dengan orang-orang atau pihak-pihak yang bisa membantu kita mencapai kondisi yang ideal di masa depan. Nah, bekerja sama, mempengaruhi orang, memilih orang, kemudian melakukan kerjasama dengan orang-orang yang membawa kita kepada masa depan, ini disebut dengan strategic influencing. Tapi sebaliknya, bila kita tidak melakukan itu, justru kita bekerja sama, berinteraksi, bergaul dengan orang-orang yang justru membawa kita tidak mencapai ke masa depan, maka ini kita tidak melakukan yang disebut dengan strategic influencing. Jadi, kurang lebih ini yang berkaitan dengan strategi. Strategi adalah sebuah perjalanan untuk menuju kondisi ideal di masa depan, sedangkan mengelola strategi berkaitan dengan mengelola 3 aktivitas, aktivitas berpikir yang berorientasi pada masa depan, aktivitas bertindak yang berorientasi masa depan, dan mempengaruhi pihak-pihak yang akan membantu kita, mendukung kita mencapai kondisi ideal di masa depan. Nah, sedangkan yang selanjutnya
selanjutnya adalah mengenai kepemimpinan. Tadi sudah kita bahas mengenai hal strategik, sekarang kita coba ulas mengenai kepemimpinan. Apa itu sih kepemimpinan? Ini sebuah konsep, sebuah teori yang paling banyak dibahas dalam rangka akademik maupun juga dalam dunia praktisi. Jadi kalau ada terjadi masalah di dalam organisasi, pasti yang di-highlight pertama kali adalah mengenai kepemimpinan. Lalu kita coba diskusikan apa itu kepemimpinan. Nah, John Maxwell mengatakan bahwa kepemimpinan adalah pengaruh. Jadi kalau not more, not less, tidak lebih, tidak kurang. Jadi kalau seseorang itu tidak bisa mempengaruhi walaupun dia mendapatkan julukan atau mendapatkan gelar ataupun mendapatkan jabatan pemimpin, tapi dia tidak bisa mempengaruhi orang banyak, maka dia bukan pemimpin. Jadi leadership is about influence, not more, not less. Itu menurut pendapat dari John Maxwell. Nah, kalau seandainya pemimpin hanya sebuah pengaruh, maka kita bisa juga berpikir, penipu juga mempunyai kemampuan pengaruh. Bahkan penipu itu lebih jago ya, jadi lebih jago untuk mempengaruhi orang banyak sampai akhir orang itu tertipu. Nah, kalau dia tidak bisa mempengaruhi, tentulah orang tidak tertipu. Tapi karena dia namanya penipu, berarti dia sudah jago, ahli di dalam menipu, tidak satu orang yang ditipu, tapi banyak orang yang ditipu. Ini mengindikasikan bahwa dia memiliki kemampuan mempengaruhi orang banyak. Lalu pertanyaannya, apa bedanya pemimpin daripada penipu? Ya, kita tahu ini sesuai dengan salah satu buku yang dikarang oleh Simon Sinek. Simon Sinek mengarang buku yang berjudul A Leader Eat Last. Jadi pemimpin itu makan belakangan. Ya, kalau kita perhatikan, jiwa kepemimpinan itu adalah jiwa mendahulukan orang-orang yang dipimpin, bukan yang mendahulukan dirinya sendiri. Jadi kalau orang-orang yang pemimpin itu tidak berorientasi pada dirinya sendiri, tapi lebih berorientasi kepada kepentingan orang banyak. Nah, kalau pemimpin itu justru makan duluan, ya bukan pemimpin itu. Ya pemimpin itu makan belakangan. Setelah orang yang ikut mengikutinya mendapatkan apa yang dia inginkan, barulah kalau ada sisa dia makan. Kalau tidak ada sisa ya dia manyun. Nah, ini adalah kepemimpinan yang sebenarnya. Kepemimpinan yang peduli, concern kepada orang lain, bukan kepada diri sendiri. Sedangkan penipu mempengaruhi orang lain, tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi dia tidak pernah mikir orang lain. Saya punya saudara, itu ya di dalam suatu masyarakat di Sumatera Selatan itu banyak yang mengirimkan penduduknya untuk ke luar negeri, tapi tujuannya untuk merampok. Nah, kebetulan saya punya salah satu paman, itu juga pernah diajak untuk merampok di Singapura atau mencuri di Singapura ya, jadi pencopet ya. Kemudian pengalamannya adalah dia mencopet atau mengambil sebuah koper milik orang. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata semalaman penuh dia tidak bisa tidur, memikirkan nasib orang yang dia copet itu bagaimana susahnya. Akhirnya dia kembalikan koper yang dia copet itu, kemudian dia berhenti dari mencopet dan dia bilang itu enggak jiwanya. Jadi kalau pemimpin ya memiliki jiwa seperti itu, dia memikirkan orang lain, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Kalau dia memikirkan diri sendiri, ya tentu dia akan terus mencopet. Tapi karena dia memikirkan orang lain, maka ada jiwa kepemimpinan di sana. Jadi selain kemampuan mempengaruhi, menurut saya juga adalah kemampuan untuk memikirkan orang lain. Ini adalah yang disebut dengan kepemimpinan. Tapi kalau ditelaah lebih jauh, apa bedanya pemimpin dari pelawak? Karena pelawak pun juga begitu, bukan? Dia mempengaruhi orang lain, kemudian dia peduli agar yang nonton itu bisa tertawa, bisa bahagia, bisa gembira. Ya, jadi tidak ada pelawak yang hanya memikirkan diri sendiri. Ya, dia kalau pelawak memikirkan sendiri, ya dia tertawa dan tentu lawakannya tidak lucu, kan? Nah, maka kita menggunakan pendapat Jack Ma. Jack Ma mengatakan bahwa seorang pemimpin, terutama di dalam organisasi perusahaan, adalah orang yang paling visioner di organisasi itu. Orang lain masih berada pada hari ini, tapi dia sudah bisa melihat dari masa depan. Jadi bukan melihat ke masa depan, jadi melihat dari masa depan. Dia udah nyampe duluan di masa depan, dan dari masa depan dia mengajak orang-orang untuk menuju masa depan yang lebih baik. Nah, ini Jetma. Jadi selain ada berkaitan dengan
mempengaruhi, kepedulian terhadap orang lain. Jadi yang penting juga adalah mengenai orientasi masa depan. Jadi kalau seandainya pelawak, pelawak itu hanya orientasinya hari ini, kita bisa tertawa bebas hari ini, mengenai besok menangis, itu tidak tanggung jawab pelawak. Jadi pelawak itu hanya sampai hari ini. Tapi pemimpin itu berorientasi masa depan. Hari ini dia bisa tertawa, kita bisa gembira, tapi besok nangis gimana? Jadi lebih baik sekarang kita bersusah-susah dulu, biar nanti masa depan kita bisa lebih baik, bisa lebih tertawa lebih sering, bahagia lebih sering. Nah, jadi itulah 3 kata kunci di dalam kepemimpinan. Di dalam kepemimpinan itu ada pengaruh, influence, kemudian ada kepedulian terhadap orang lain, kemudian terhadap orientasi terhadap masa depan. Ya, jadi itu kurang lebih yang berkaitan dengan kepemimpinan. Di dalam kepemimpinan, kalau kita lihat sekelompok orang di dalam kepemimpinan, itu kalau kita perhatikan ya teman-teman sekalian ya, ada sekelompok orang, maka orang itu akan kita bagi menjadi apa? Ya, kita akan bagi menjadi 2 golongan. Orang-orang yang bisa mempengaruhi, yang kita sebut dengan strong influence, tapi juga ada orang-orang yang tidak bisa mempengaruhi. Ya, perkataannya, perbuatannya, ya, marahnya itu nggak ngefek pada orang lain. Tapi ada orang yang tidak hanya berkata-kata, belum dia berkata-kata aja udah orang udah ngikut, orang udah berubah. Maka ini disebut dengan strong influence. Dari sekian banyak orang yang bisa mempengaruhi dan tidak bisa mempengaruhi itu, ada orang-orang yang hanya mikirin diri sendiri. Tapi ada juga orang-orang yang mikirin orang lain. Maka kita pecah. Jadi ada ini, jadi orang yang mikirin diri sendiri dan orang mikirin orang lain. Kemudian juga orang yang berorientasi diri sendiri dan orang yang peduli kepada orang lain. Jadi ada dari orang yang tadi sudah bisa mempengaruhi, berorientasi pada orang lain, ada orang yang hanya mikirin hari ini. Jadi mikirin hari ini, tapi juga ada yang mikirin masa depan ya. Jadi current orientation, future orientation. Nah, kalau kita bagi, maka kita akan lihat di sini bahwa kepemimpinan itu kalau berdasarkan 3 kata kunci, influence, others, and vision, maka dia ada 6 level. Nah, 6 level dari level yang paling rendah sampai level yang paling tinggi. Orang pada umumnya majority itu ada pada posisi ini. Ya, oke. Tidak bisa mempengaruhi, kemudian hanya peduli pada dirinya sendiri, dan tidak berorientasi pada depan. Nah, ini kita alhamdulillah punya Mas Dedi, punya ketua kelas yang tidak seperti itu, ya. Dia bisa mempengaruhi kita ya lewat informasi yang dia sampaikan, lewat dorongan-dorongan yang dia sampaikan, lewat tulisan yang dia lakukan, itu bisa menginspirasi kita. Kemudian dia juga peduli kepada kita, dia selalu mengingatkan kita untuk submit, dan dia juga berorientasi masa depan, dia pengen kita bareng-bareng bersama-sama bisa lulus bareng-bareng di masa akan datang dan wisuda bersama-sama dalam waktu secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya. Ya, jadi ini adalah yang berkaitan dengan apa namanya kepemimpinan. Tadi kepemimpinan berkaitan dengan pengaruh, pengaruh berkaitan dengan kepedulian pada orang lain, dan juga berkaitan dengan kondisi ideal di masa akan datang. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, nah tadi sudah kami bahas mengenai strategi, kepemimpinan, sekarang kita membahas mengenai tim. Nah, kalau kita lebih jauh di dalam sebuah organisasi, kita pahami organisasi itu memiliki struktur, ya. Jadi kalau kita pahami dan sudah juga kita ketahui bahwa organisasi memiliki struktur, ada yang disebut dengan pimpinan puncak, ya ini yang di atas, ya. Kemudian di bawah puncak ada lapisan berikutnya, kepemimpinan menengah atas, menengah-nengah, kemudian menengah bawah. Nah, kemudian ada pemimpin garda muka atau frontline. Jadi kurang lebih organisasi begitu ya, bertingkat-tingkat. Sehingga pemimpin pun terdiri dari orang-orang yang mempunyai skop dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Nah, di dalam kesempatan ini, tim kepemimpinan itu menurut kami bisa dibagi dalam 4 level. Ya, oke. Jadi yang pertama adalah yang disebut dengan kepemimpinan terhadap hubungan. Jadi dia ya memimpin beberapa orang yang ada di lapangan dan dia sangat menjaga hubungannya dengan orang-orang tersebut. Ya, oke, karena orang-orang inilah yang nanti akan mengerjakan atau mengeksekusi aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuan. Kemudian ada lagi orang yang mengelola, bukan tidak mengelola orang, tapi mengelola tim. Jadi di bawah dia adalah tim-tim. Jadi ada beberapa tim, ada tim A, tim B, tim C, tim D.
kemudian dia atur, dia kelola, dia pimpin, sehingga akhirnya tim ini untuk mencapai tujuan yang bersama. Kemudian tadi bukan hanya tim, tapi meliputi fungsi. Jadi yang terdiri dari tim-tim yang mempunyai keterampilan atau peranan tertentu. Misalnya tim finance, kemudian tim tim operation, tim marketing. Ini adalah fungsi-fungsi yang dimana di dalamnya bukan hanya terdiri dari tim, tapi terdiri dari fungsi tertentu. Kemudian yang terakhir, kalau fungsi-fungsi itu digabungkan, maka dia akan menjadi sebuah bisnis atau sebuah organisasi besar, maka ini disebut dengan managing business. Nah, kalau kita lihat empat ini, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi akan berbeda kemampuan dia atau konteks dia di dalam melakukan kepemimpinan. Contohnya saja ketika pemimpin di lapangan atau pemimpin di operation, di mana di bawahnya adalah orang-orang yang menjadi eksekutor atau pelaksana, maka umumnya orang-orang itu dalam kategori yang kita sebut dengan workforce. Apa itu workforce? Workforce itu adalah orang di dalam organisasi. Oh ya, sebelum lebih jauh saya katakan, di dalam organisasi itu disadari atau tidak sadari ada 4 kasta, ya, oke, 4 kasta. Nah, kasta yang pertama, yang paling bawah di dalam organisasi itu yang disebut dengan workforce. Ya, jadi workforce itu adalah tenaga kerja. Orang yang bekerja, orang yang tenaganya dikontribusikan oleh organisasi dan organisasi membayar tenaganya. Jadi tenaganya saja, dia tidak perlu berpikir, dia tidak perlu keterampilan, yang penting dia mengeluarkan tenaga dan dari tenaga yang dia hasilkan itu organisasi mendapatkan manfaat. Kemudian di atas workforce itu ada yang namanya human resource. Jadi human resource adalah orang-orang yang bekerja di dalam organisasi tidak sebatas pada tenaga. Mungkin tenaganya tidak dominan digunakan. Tapi dia mempunyai keterampilan, kemampuan, kemudian keahlian berpikir, sehingga keterampilan dan kemampuan itu dia berikan bagi organisasi sehingga organisasi mendapatkan manfaatnya. Nah, tentunya ini lebih tinggi karena dia tidak menggunakan tenaga, tapi dia menggunakan pengetahuan dan keterampilan serta sikap mental yang relevan untuk bekerja. Nah, di atasnya lagi, ya jadi tidak semua workforce itu adalah human capital dan tidak semua human capital, tidak human resource itu adalah human capital. Jadi human capital itu adalah orang-orang di dalam organisasi yang kalau dia hadir di dalam organisasi itu manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Artinya apa? Dia lebih memberikan penghasilan, manfaat, kontribusi yang besar ketimbang biaya yang dia timbulkan. Contoh misalnya, saya dibayar dalam sebuah organisasi dengan bayaran misalnya Rp10 atau 10 juta, misalnya begitu ya. Kemudian, nah kehadiran saya dalam organisasi itu ternyata bisa menghasilkan 10 triliun. Maka saya diidentifikasi sebagai human capital. Kehadiran saya di dalam organisasi mengenerate revenue pendapatan yang lebih banyak dari biaya yang saya timbulkan. Nah, kalau seandainya kebalikannya dia human capital. Ya kalau seandainya dia hanya datang fisik aja, nggak pernah mikir, nggak pernah apa, ya berarti dia levelnya workforce. Cuma posisinya di dalam organisasi ketinggian. Posisinya direktur, tapi kelakuan workforce, pasti organisasinya bubar. Ya, oke. Ya, jadi itu. Jadi semakin tinggi posisinya, maka kualifikasi tuntutan terhadap sumber daya manusia kastanya juga semakin tinggi. Jadi jangan sampai kita menempatkan orang kasta rendah pada struktur yang tinggi. Maka ini akan terjadi kehancuran di dalam organisasi. Nah, yang terakhir yang kita sebut dengan talent. Nah, talent ini adalah orang yang kalau hadir di organisasi tidak hanya memberikan manfaat, tapi justru membawa organisasi lebih unggul. Orang ini masuk, organisasi makin maju, orang ini keluar, organisasi ini melorot. Jadi ini yang kita sebut dengan talent. Dan kita sering lihat keluar masuknya orang di dalam organisasi itu mempengaruhi competitiveness di dalam organisasi. Nah, berkaitan dengan tadi yang sudah saya bahas, di dalam kepemimpinan level bawah, level atas, level tengah, itu yang dipimpin juga beda. Ya, oke, kalau kita lihat di sini ya. Oke. Tadi ya, kepemimpinan dari misalnya oleh tim leader. Nah, tim leader itu yang dikelola itu adalah workforce. Nah, workforce itu sama dia dipengaruhi dari workforce yang tadinya jelek sama dia dipengaruhi sampai workforce itu menjadi bagus. Nah, workforce itu dinilai bagus dan jeleknya hanya dua, ya disiplin, ya jujur. Kalau dia disiplin dan jujur itu yang terbaik. Kalau dia tidak disiplin dan tidak jujur, banyak bohong, suka mencuri dan malas,
maka itu otomatis dia workforce yang paling jelek. Nah, tugas dia sebagai pemimpin mengubah dari level 1 yang malas, kemudian yang suka mencuri, menjadi yang jujur dan yang rajin di level 4. Nah, ini adalah kepemimpinan tim. Kepemimpinan tim leader atau kepemimpinan di level garda muka. Kepemimpinan di atasnya adalah supervisor. Nah, di dalam supervisor ini dia bisa biasanya mengatasi bukan hanya workforce tapi juga mengatasi human resource. Ya, human resource di sini artinya orang yang bekerja tidak hanya menggunakan fisik tetapi juga menggunakan keterampilan lainnya. Nah, keterampilan lainnya itu serta sumber daya lainnya itu yang kita sebut dengan human resource. Nah, human resource juga sama di dalam ini. Dia memimpin dengan membawa orang yang jelek. Jadi baik jeleknya human resource itu dinilai dari dua aspek saja. Ya, sama kayak di workforce tadi. Apa itu? Ability and motivation. Yang terbaik adalah mereka yang memiliki banyak keterampilan dan mereka memiliki motivasi yang tinggi. Kalau dua itu kombinasi, maka dia paling baik. Nah, tapi juga tidak begitu. Orang-orang yang dipimpinnya juga ada yang motivasinya rendah, males-malesan, mudah ngeluh, gitu ya. Datang telat, ya sering bolos, kemudian juga keterampilannya rendah, ya sering salah. Nah, ini makanya level 1. Tugas kepemimpinan yang dia harus lakukan adalah membantu orang yang levelnya rendah, 1 ini sampai akhirnya menjadi level yang tinggi. Ya, oke. Kemudian kepemimpinan yang di atasnya lagi ya disebut dengan manajer atau kepala bagian atau kepala divisi biasanya ya ini ya. Kalau di bawah ini kepala seksi ya, ke bawah lagi ini adalah kelompok-kelompok ya. Oke, nanti adalah kepala divisi, kepala departemen itu dia memimpin human capital. Nah, human capital itu tidak lagi ngomong tentang motivation and ability, tapi yang dia nilai adalah mengenai revenue dan cost. Yang terbaik adalah orang yang bisa menghasilkan revenue atau manfaat paling banyak dengan biaya paling sedikit. Nah, jadi high revenue, high profit, kemudian low cost. Nah, jadi ini adalah seperti ini ya. Jadi ini kemudian yang paling jelek adalah low profit, high cost. Jadi tugas dia membawa dari level 1 menuju ke level 4. Ya, oke. Kemudian yang paling tinggi adalah memimpin unit bisnis atau memimpin organisasi besar. Maka yang dikelola itu biasanya salah satunya adalah talent. Nah, talent ini adalah yang harus dia kenali di pasar, di industri. Orang-orang yang terhebat dan terbaik, dia harus pahami. Kemudian dia masukkan ke dalam organisasi. Dan di dalam mengelola talent ini, yang diperhatikan tidak lagi berkaitan dengan revenue dan cost, tapi berkaitan dengan performance and potensial. Performance adalah kemampuan dia mencapai target-target. Ya, dia mencapai targetnya melewati jauh. Kemudian potensial, kemampuan dia untuk menangani tantangan-tantangan baru. Apakah dia sukses, apakah tetap high performance walaupun kondisi dan tantangannya berubah. Nah, maka kita menggunakan high performance and high potential sebagai talent yang paling top, yang nomor 4 ya, yang tertinggi di dalam organisasi. Sedangkan yang paling buruk low performance and low potential. Sehingga kalau kita lihat di dalam organisasi, kepemimpinan strategik atau kepemimpinan tim di dalam organisasi itu tidaklah sama temanya. Kalau yang di bawah, yang paling bawah ini yang paling penting adalah jalan ya, jalannya lurus, jalannya rata, maka kita sebut leading for action. Yang paling penting orang melakukan tindakan, gak usah mikir. Level yang lebih tinggi, nah ini leading for performance. Ya, jadi dia memimpin bagaimana mencapai performansi. Ya, dan jalan menuju performansi dari tambah tahun, tambah tahun, tambah tahun, itu tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Sehingga jalannya seperti ini. Nah, leading for performance. Kalau level yang di atasnya, yang disebut dengan leading for synergy. Bagaimana dia mensinergikan unit fungsi yang satu dengan fungsi yang lain, sehingga bisa terintegrasi mencapai tujuan bersama yang lebih baik. Maka kita sebut dengan leading for synergy. Sedangkan yang paling atas adalah leading for sustainability. Dia tidak hanya memimpin jalan yang menanjak dan terjal, tapi juga ada kemungkinan risiko di mana organisasi perusahaan itu bisa bangkrut ataupun bubar. Nah, jadi kepemimpinan strategik di dalam tim itu adalah sangat tergantung strukturnya.
Apakah dia di struktur, di operasional, yang penting jalan. Kalau yang penting jalan itu namanya adalah leading for action. Ya lebih banyak kepada aspek uh, apa namanya aspek strategic action atau strategic acting. Sedangkan kalau yang di atas itu adalah berkaitan dengan strategic influencing. Bagaimana dia bisa mengidentifikasi pihak-pihak eksternal yang bisa dia ajak bekerja sama untuk menghadapi resiko yang mungkin terjadi di masa depan, ya, atau juga mendapatkan peluang yang lebih baik memudahkan dia mencapai pertumbuhan di masa depan. Nah, jadi inilah konsep yang dikembangkan oleh Supreme Learning International mengenai kepemimpinan berbasis struktural yang kalau kita lihat sebagai sebuah tim kepemimpinan, sekelompok pemimpin di dalam organisasi, maka kelompok tim itu mempunyai tema yang berbeda-beda. Pada saat ini, jika ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan. Kalau ingin Bapak dan Ibu lebih jauh, mengelaborasinya, ini adalah nomor kontak yang bisa Bapak dan Ibu hubungi. Terima kasih.